Ipung. Dalam pelayanan saya sih, saya nggak fokus, maksudnya aku nggak fokus ke situ gitu ya. Karena kan kalau apa ya, labeling dari orang itu kan orang lain kan yang melabelkan kita baik atau buruk, orang lain. Nah, tugasnya aku ya hanya melakukan kebaikan. Kemanapun aku pergi, sebisa mungkin aku melakukan kebaikan. Dari saya remaja kan saya bantu di gereja kan, untuk jadi guru sekolah minggu. Nah, waktu itu saya punya murid yang mengalami autistik. Waktu itu saya nggak punya uang juga, gereja juga tidak punya dana untuk dialokasikan ke sana. Saya belajar bagaimana menangani anak-anak autis. Iya, aku tuh sekarang lagi perjalanan angkot ke rumah Diva di daerah arah-arah Jurang Mangu sana. Lewatin Ciledug sih aku. Pak, ini lewat rumah makan Pincuran Bundo nggak sih? Sambal geledek. Iya lewat. Lewat ya? Nah, setelah itu mulai suka dengan dunia anak-anak. Tapi waktu itu saya menjadi guru yang masih muda. Terus saya mencoba untuk melihat bahwa anak yang autistik juga punya potensi, walaupun itu berbeda dengan anak-anak yang tidak mengalami autistik. Assalamualaikum. Hei, baru bangun ya? Hah? Dari situlah saya mulai tertarik untuk mendalami anak-anak berkebutuhan khusus. Udah jadi kakak peri. Saya tuh suka pakai kostum, mulai dari kostum binatang, kepiting. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang bilang kalau hari itu pakai kostum kepiting ya kakak kepiting. Ya. Terus kalau pakai kostum hewan yang lain ya sebut hewannya. Sampai akhirnya saya pakai kostum ibu peri. Happy tuh kalau ketawa, Kakak Diva. Happy tuh kalau kita tersenyum. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Cerita dong sama aku. Jangan bikin aku sedih. Kok dari tadi diem aja tiba-tiba? Kenapa sih kita jadi sedih-sedihan begini? Kan kita harusnya happy-happy. Hah? Kita harusnya happy-happy tahu, jangan sedih-sedih. Kamu mau bikin aku nangis? Hah? Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kau nanti. Kasih kado buat Cece. Kado apa sih? Enggak, repot-repot dah. Aku ngeliat kan hidup Cece tuh penuh dengan perjuangan. Yang kemarin aku bilang, ternyata memiliki anak berkebutuhan khusus tuh nggak mudah untuk disenangi. Kan ada masa up and down-nya. Tuh, Mama dikasih hadiah nih Diva nih. Makasih Kakak Peri. Sama-sama. Kebayang udah. Mama cewek bisa kasih apa-apa buat kita. Kamu datang sudah seneng banget. Sehat ya. Aku pamit pulang. Dadah. Sama. Dadah. Dadah. Lihat sayap ya. Tadi tuh nggak lihat sayap aku ya.
ada tetangga yang memang dipercaya sama opung untuk dititipi aku gitu. Nah, tapi ternyata dia punya niat jahat. Sepupu aku tuh akhirnya memergoki orang yang akan memperkosa, dan itu tidak terjadi pemberkosaan. Pengalaman itu cukup membekas dan menggores di hati saya, dan membuat saya jadi kayak ngerasa bahwa rendah diri gitu kan ya. Kok saya ngalamin seperti ini gitu ya, itu berat banget gitu loh. Tapi kembali lagi tadi, menyadari bahwa anything happen for a reason. Segala sesuatu terjadi pasti punya alasan. Baik itu baik, baik itu buruk. Dari situ tuh makin kuatlah aku bahwa aku harus berkontribusi buat anak-anak. Little toe atau kelingking, jadi tangan kiri menyentuh kelingking ikan. Yang kedua, memang sih dari TK juara, kelas 1 juara, SMP juara, SMA juara, mahasiswa dia dapat hukum laut dia. L2, Ya sebagai orang tua kita mah ada harapan lah ya. Anaknya udah tamat kuliah, anak yang terpintar. Tapi ini sesudahnya ini kerjaannya begini aja jadinya. Ada gesekan lah. Karena aku juga nggak bisa memaksakan mereka untuk bisa menerima aku, keputusan aku. Ada pertentangan dari orang tua. Dari sebelum papaku meninggal sih, itu sudah ada pertentangan. Mau jadi apa? Saya kuliahin kamu sampai S1, komunikasi, jurnalistik. Terus hidup kamu cuman begini-gini aja, melayani. Sementara orang lain udah bisa ajak orang tuanya ke luar negeri, atau beliin sesuatu, beliin kendaraan. Jadi Pernah ada di titik saya kayaknya jadi beban ya untuk orang tua gitu kan. Opung juga pernah komplain, kamu mau apa sih dengan hidup kamu gitu kan? Udah kuliah, kerja bagus, punya gaji gitu kan. Kenapa harus milih jalan hidup seperti ini gitu? Terus kita nanti makan di bagaimana gitu? Butuh uang. Itu nggak bisa dipungkiri. Apapun, mau pelayanan, mau pergi jadi sukarelawan, mau pergi ke satu tempat pun, itu pasti butuh tiket, makan, akomodasi, dan segala macam gitu. Aku tuh nggak pernah kayak ngerasa bahwa malang banget sih nasib aku. S1 terus nggak jelas nih pekerjaannya apa gitu kan. Mungkin kalau aku nggak tahu panggilan hidup aku ngerasa insecure. Tapi karena sangat tahu panggilannya kuat seperti itu, jadi nggak rasa insecure. Waktu aku firm bahwa panggilan hidup aku menjadi sukarelawan, pekerja sosial, ya sudah, saya percaya sama Tuhan. Mengenai kebutuhan makan, minum, pakai, saya udah nggak khawatir lagi bahwa Tuhan akan melengkapi saya. Pergi ya, Po.